Burkina Faso, sebuah negara kecil di jantung Afrika Barat, dalam beberapa tahun terakhir sering muncul dalam berita internasional. Sayangnya, sorotan dunia tidak datang karena kemajuan atau prestasi gemilang, melainkan karena serangkaian konflik bersenjata, kudeta, dan serangan teror yang terus-menerus mengguncang negeri ini. Negara yang dulu relatif jarang terdengar di telinga masyarakat global, kini identik dengan kekerasan, instabilitas, dan penderitaan rakyatnya. Pertanyaan besar yang muncul kemudian adalah, mengapa Burkina Faso bisa menjadi target utama kelompok teroris di Afrika Barat? Apa yang membuat negara ini begitu rentan hingga terorisme dengan mudah menancapkan cengkeramannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melihat dari berbagai sisi, mulai dari faktor sejarah, politik, ekonomi, hingga letak geografis yang sangat menentukan. Secara geografis, Burkina Faso menempati posisi yang rumit. Negara ini tidak memiliki akses laut, sehingga seluruh aktivitas ekonominya bergantung pada jalur darat menuju negara tetangga. Di sekelilingnya ada Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana, dan Pantai Gading. Posisi Burkina Faso berada tepat di batas antara kawasan subur Afrika Barat dan wilayah Sahel yang gersang. Wilayah Sahel sendiri dikenal dunia sebagai sabuk konflik, tempat berbagai kelompok teroris beroperasi, mulai dari yang berafiliasi dengan Al-Qaeda hingga ISIS. Perbatasan Burkina Faso yang panjang dan sulit diawasi membuat negeri ini jadi sasaran empuk bagi para milisi yang keluar masuk dengan leluasa dari Mali atau Niger. Tentara Burkina Faso tidak memiliki sumber daya memadai untuk mengawasi seluruh perbatasan tersebut. Akibatnya, kelompok bersenjata bisa bergerak tanpa banyak hambatan. Masalah lain datang dari warisan kolonial. Burkina Faso dulunya bernama Upper Volta, sebuah jajahan Prancis. Seperti banyak negara Afrika lain yang merdeka di tahun 1960-an, Burkina Faso menerima kemerdekaan dengan kondisi negara yang sangat rapuh. Sistem pemerintahan dibangun ala kadarnya, ekonomi didesain untuk tetap bergantung pada bekas penjajah, sementara militer tidak pernah benar-benar kuat. Sejak merdeka, negeri ini berkali-kali diguncang kudeta. Pemerintahan yang tidak stabil membuat negara gagal membangun fondasi kokoh, baik dalam ekonomi maupun lembaga politik. Jadi ketika ancaman teror mulai merambah wilayahnya sekitar tahun 2015, Burkina Faso berada dalam kondisi yang tidak siap sama sekali. Para teroris membaca kelemahan ini, sehingga menjadikan Burkina Faso sebagai lahan baru ekspansi, setelah Mali mulai panas oleh operasi militer asing. Kondisi sosial ekonomi juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Burkina Faso adalah salah satu negara termiskin di dunia. Mayoritas rakyatnya bergantung pada pertanian tradisional yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kekeringan dan gagal panen membuat banyak keluarga hidup dalam kesulitan ekstrem. Kemiskinan yang mencekik ini menjadi ladang subur bagi kelompok radikal. Bayangkan seorang pemuda yang tidak punya pekerjaan, tidak bisa sekolah, dan setiap hari berjuang sekadar untuk makan. Ketika datang kelompok bersenjata yang menawarkan uang, makanan, bahkan status sosial dengan bergabung sebagai pejuang jihad, banyak yang akhirnya tergoda. Jadi di Burkina Faso, terorisme bukan hanya soal ideologi, tapi juga soal perut. Padahal, jika dilihat secara historis, masyarakat Burkina Faso terkenal toleran. Sekitar 60% penduduknya Muslim, mayoritas Sunni, 20% Kristen, dan sisanya memegang tradisi kepercayaan lokal. Selama puluhan tahun, mereka hidup berdampingan tanpa konflik besar berbasis agama. Masalah mulai muncul ketika kelompok ekstremis dari luar, terutama dari Mali, masuk dan menyebarkan ideologi radikal. Mereka membangun jaringan lewat madrasah, tidak resmi, khotbah berisi kebencian, bahkan lewat media sosial. Perlahan, sebagian anak muda mulai terpengaruh, memandang pemerintah sebagai antek barat, dan meyakini bahwa mengangkat senjata melawan negara adalah bagian dari jihad. Inilah titik berbahaya, karena terorisme tidak lagi hanya datang dari luar, tetapi juga tumbuh dari dalam negeri itu sendiri. Faktor eksternal lain yang mendorong Burkina Faso jadi sasaran teror adalah efek domino dari konflik di negara tetangga.
Sejak krisis Mali tahun 2012, ketika kelompok separatis dan teroris menguasai utara negara itu, kawasan Sahel benar-benar bergejolak. Intervensi militer Prancis lewat operasi Serval dan Barkhane memang menekan para ekstremis di Mali, tapi justru membuat mereka menyebar ke negara tetangga, termasuk Burkina Faso dan Niger. Dari sinilah dimulainya babak baru teror di Burkina Faso, yang hingga kini belum berakhir. Desa-desa dibakar, sekolah ditutup, ribuan orang tewas, dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi. Burkina Faso kini masuk dalam segitiga teror bersama Mali dan Niger, di mana tiga negara itu sama-sama berjuang melawan kelompok bersenjata yang tak kunjung hilang. Lemahnya militer Burkina Faso memperparah keadaan. Jumlah tentara mereka sangat terbatas dibanding luas wilayah yang harus dijaga. Persenjataan pun kalah jauh dari yang dimiliki kelompok bersenjata, yang sebagian besar memperoleh senjata dari pasar gelap Libya pasca kejatuhan Gaddafi atau dari rampasan ketika menyerang pos militer. Karena tidak mampu melawan sendiri, Burkina Faso bergantung pada bantuan asing, terutama Prancis. Namun kehadiran militer asing ini justru memunculkan masalah baru. Sebagian rakyat melihat Prancis bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai penjajah baru yang memanfaatkan konflik untuk tetap menguasai sumber daya alam. Sentimen anti-Prancis pun menguat, dan kelompok teroris memanfaatkan itu untuk memperluas pengaruhnya. Kondisi politik dalam negeri semakin memperburuk situasi. Dalam 3 tahun terakhir saja, Burkina Faso sudah mengalami 2 kali kudeta militer. Pada Januari 2022, Presiden Roch-Marc Kabore digulingkan oleh militer karena dianggap gagal mengatasi ancaman teror. Namun pemerintahan militer yang menggantikannya juga tidak bertahan lama. Pada September 2022, terjadi lagi kudeta yang dipimpin oleh kapten muda bernama Ibrahim Traoré. Selain faktor politik dan keamanan, ada aspek ekonomi yang tidak kalah penting. Burkina Faso ternyata punya harta karun besar berupa sumber daya alam. Negara ini termasuk salah satu produsen emas terbesar di Afrika. Di samping itu ada potensi uranium dan mineral penting lain yang banyak dibutuhkan dunia. Kekayaan ini justru menjadi kutukan. Kelompok teroris menjadikan tambang emas sebagai target utama. Mereka menyerang wilayah tambang, merampas emas, atau memaksa perusahaan membayar upeti. Dana yang mereka peroleh dari emas dipakai untuk membeli senjata, membiayai operasi, dan memperkuat jaringan. Jadi konflik bersenjata di Burkina Faso bukan hanya soal ideologi keagamaan, tapi juga soal bisnis besar yang sangat menguntungkan bagi kelompok teroris. Dampak dari semua faktor ini sangat mengerikan bagi rakyat biasa. Lebih dari 2 juta orang terpaksa mengungsi meninggalkan desa mereka karena takut serangan. Ribuan sekolah ditutup, menyebabkan anak-anak kehilangan akses pendidikan. Ekonomi lokal lumpuh karena orang takut pergi ke ladang atau berdagang di pasar. Kekerasan juga memicu konflik etnis, karena kelompok teroris sering menggunakan strategi adu domba dengan memprovokasi pertikaian antar komunitas. Dalam kondisi seperti ini, rakyat kecil yang membayar harga paling mahal. Mereka hidup dalam ketakutan setiap hari, sementara masa depan terasa suram. Namun, di tengah situasi kelam itu, ada upaya baru yang dilakukan pemerintah. Sejak Ibrahim Traoré mengambil alih kekuasaan, Burkina Faso mulai mengambil langkah berani. Mereka mengusir pasukan Prancis, menutup pangkalan militer asing, dan menjalin kerja sama pertahanan dengan Rusia. Traoré juga meluncurkan program pelatihan sipil bersenjata, semacam pasukan rakyat yang disebut untuk membantu tentara melawan teror. Strategi ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, bisa memperkuat pertahanan lokal karena rakyat dilibatkan. Tapi di sisi lain, berisiko tinggi jika senjata jatuh ke tangan yang salah dan malah menambah kekacauan. Melihat semua ini, jelas bahwa alasan Burkina Faso menjadi target teroris di Afrika Barat bukanlah satu faktor tunggal, melainkan kombinasi yang kompleks. Letaknya yang rawan di tengah Sahel, negara yang lemah akibat warisan kolonial, kemiskinan ekstrim, radikalisasi agama, efek domino dari konflik Mali dan Niger, militer yang lemah, krisis politik yang tak kunjung reda, serta kekayaan alam yang jadi rebutan, semuanya berpadu menciptakan kondisi ideal bagi terorisme untuk tumbuh subur. Burkina Faso ibarat medan perang terbuka,
tempat kelompok teroris, militer asing, dan negara-negara besar sama-sama berusaha berebut pengaruh. Meski begitu, semangat rakyat Burkina Faso tidak bisa diremehkan. Di tengah semua keterbatasan, mereka tetap berjuang untuk bertahan. Harapan masih ada, apalagi jika ada kepemimpinan yang kuat dan dukungan tepat dari dunia internasional yang benar-benar peduli, bukan sekadar mencari keuntungan. Siapa tahu, dengan waktu dan perjuangan, Burkina Faso bisa bangkit dari keterpurukan dan justru menjadi simbol perlawanan rakyat Afrika Barat terhadap terorisme dan campur tangan asing.